Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali lagi di acara ngopi bareng PJBN. Iya. Ya, ini ngopi bareng ceritanya. Ya ngomong ngalor ngidul lah. Kita kan habis tawasul, kegiatannya tiap hari kan udah berjalan. Habis tawasul kita makan. Ya begini, Iya. ngeriung, ngopi, ngerokok. Mas Yoyo, Siap. kabar sehat? Alhamdulillah. Ya, iya. Pak Gimin, Siap. aman? Alhamdulillah. Makan bakso hujan begini enak kayak. Oh, enak. Anda tuh enak banget ini. Mantap. Semangat membara. Wah. Jadi masuk ke sebuah kan? Masih, yang kepengok tidak lagi judulnya. Oke. Ini kita ngomongin kita PJBN mewakili seni budaya. Gimana itu menurut Pak Kiai? Ini bagian Pak seni budaya dulu Bang Yuki. coba. Itu menurut saya sih bagus juga. Cuman begini, kalau saya kan pandangannya meluas ke Nusantara ya. Dan saya itu kalau contoh ya, kenapa saya prioritas dulu debus, karena ini yang pertama identik dengan PJBN, yang kedua dengan Banten sendiri, yang ketiga menusantara. Contoh sekarang ada debus modern seperti Senso. Saya colek Kangja ya, Kangja itu pencetus debus Senso untuk di Jawa Barat. Kangja dari Garut, sahabat saya. Oke Kangja, ya terima kasih Kangja telah merintis debus Senso itu. Akhirnya diikuti oleh yang lain debus Senso itu. Kangja yang pertama itu masuk PJBN juga sempat ya. Dia kelahiran Garut, gede di Bandung dan membesarkan debus Senso itu di Bandung ya, termasuk dia sahabatnya Ambu Karisma juga. Nah itu yang pertama kali di Senso itu adalah Kangja. Sehingga kita itu semuanya memakai sekarang seperti setiap padepokan itu mengharuskan sensornya ada. Gitu ya. Jadi berarti nantinya berarti tiap Tetap, itu tetap saya, apalagi di Banten itu kan semuanya mayoritas Muslim. Itu hadro tetap kita akan, tapi utamanya kalau saya, karena kan beda kabin pasti beda pikiran. Mungkin pengganti saya lain lagi nanti. Ya artinya begini kali Wak ya. Artinya begini bahwa debus oke skala prioritas. Iya. Kemudian budaya-budaya yang berbau religi ya gitu, bukan berbau religi. Memang ada nilai-nilai religinya, itu pun tetap harus ada kayak hadok, kemudian genjringan, terbangan, kemudian rudat, itu semua perlu ada. PJBN ini harus lengkap sebenarnya, perangkat seninya harus lengkap, karena setiap yang mengandung seni itu yang sesuatu yang digemari, dan ini ada keindahan tersendiri ya untuk kita suguhkan, dan ini adalah strategi kita untuk siar dan dakwah sesuai dengan program PJBN gitu. Jadi PJBN ini debus memang sudah mengakar, tetapi hal-hal yang baru yang digemari masyarakat, kan rudat juga ada. Rudat itu kan bacanya sholawat tapi mencak gitu. Itu ada di kampung saya juga ada as-sholatu ala nabi kan begitu tapi mencak gitu. Nah, itu yang kemarin kan waktu safari pikir di Serang yang lain lagi. Dan saya sempat dengar itu dari Mas Yoyo itu idenya. Bagaimana kalau nantinya ada penghargaan dari safari ya. safari pikir kan kita bisa ngelihat ibaratnya. Ya, artinya mungkin setelah roadshow kita semua, roadshow pikir, semua DPD, nah kita kan hasil evaluasi kita seperti apa? Oh ternyata DPD ini yang paling kompak nih, yang paling banyak. Itu idenya Mas Yoyo lah itu. Ya, saya kira Mas Yoyo juga bisa memberikan masukan untuk kaitannya ada apresiasi dari DPW maupun DPP. Coba Mas Yoyo. Mas Yoyo. Jadi kemarin tuh sebenarnya ngobrol Mas Sultan habis tawasul dari Serang. PJBN Award. Nah, kira-kira seperti itulah ya, PJBN Award. Itu sebenarnya untuk apresiasi kepada DPW, DPC, DPD, PAC. Nah, di sini perlu ada indikator sebagai penilaian siapa yang berhak menerima award juara 1. Nah, indikatornya bisa dilihat dari berbagai hal. Di sini ada Mas Roni, ada
Bang Yogi, ada teman-teman yang lain yang nanti bisa merumuskan indikator itu, Pak Sekum. Jadi umpamanya yang akan mendapatkan award tertinggi itu mampu menjalankan fungsi dari PJBN. Salah satunya ya karena tagline-nya memang kita bidang keagamaan dan seni budaya, ya kita menjadi indikator utama. DPD maupun DPC yang aktif dari seni budaya itu menjadi satu ukuran untuk menjadi indikator. Itu nah mungkin dari sisi sosial kemasyarakatan dan religi nanti mungkin Mas Roni dalam hal ini bisa menilik hal itu kan gitu. Oh ini DPD sana eksis nih dalam persoalan mengulik budaya lokal dan sebagainya. Nah itu nanti baru kita bisa munculkan kayak award lah, PJBN award gitulah kira-kira. Ini ada semacam penghargaan gitu kan. Jadi kita belum terlambat untuk punya rencana seperti itu karena memang ada beberapa DPD yang belum. Nanti kan rencana ketua kita ini, ketua DPW, nanti ada dzikir akbar setelah selesai ini, entah kapan, mungkin tahun depan bisa gitu kan. Nah tanpa ada pemberitahuan gitu kan, mereka nanti akan dipanggil sebagai DPD yang berprestasi, yang secara keseluruhan program mereka secara kontinu, komitmen, konsisten dengan program yang memang ada. Makanya ya nanti kita akan usulkan ke ketua DPW maupun ketua DPP gitu kan, ketua harian, supaya ada penghargaan gitu kan. Ya entah apapun, berupa apapun, yang pasti ada penghargaan. Dan ini program dan perencanaan yang bisa dilaksanakan nanti ketika dzikir akbar seluruh Provinsi Banten. Saya ada pertanyaan buat Mas Yogi, Pak Sekum, sama Mas Roni ini. Sebenarnya hal ini penting diketahui oleh DPD dan DPC se-Provinsi Banten. Dari sisi seni budaya, kira-kira PJBN ini bisa nggak umpamanya nih membuat ciri khas di luar debus. Maksud saya gini, jangan sampai PJBN ini masyarakat itu melihat PJBN adalah debus ya. Tapi ternyata kemarin kita ngobrol di Serang itu kan banyak pencaksilat. Apa pencaksilat itu apa aja sih? Macam-macam kan gitu. Nah, maksud saya gini, ini ada Mas Roni juga, Pak Sekum, Mas Yogi. Apakah kiranya bisa ya PJBN itu punya ciri tersendiri sehingga apa ya? Oh ini pencaksilat khas PJBN lah ya, artinya produk PJBN lah ya. Produk PJBN. Ini kan sebenarnya tugasnya Mas Yogi, Mas Roni yang paham secara tentang Banten untuk mengkulik itu menjadi satu ciri khas. Nah mungkin ditilik dari sejarah Banten dulu Mas Roni, sehingga nanti kita bisa ketemu apa ciri khas PJBN itu, apakah jurusnya atau jurus apa citorek atau apa disebutnya itu silat-silat itu loh. Cingkrik. Nah, PJBN gitu. Kira-kira menurut Bang Yogi, Mas Roni ini bisa nggak mempunyai ciri sendiri gitu? Menurut saya sangat bisa sekali ya. Karena ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Ketua DPW dulu ya, Abah Anom, tahun 2019. Ya, itu dulu yang ditunjuk itu 2 orang dulu. Jadi Abah Anom almarhum punya ide bagaimana di PJBN itu kita punya silat sendiri, jurus sendiri gitu. Dia sebelum pembukaan debus itu sama pembukaan silatnya gitu. Oh itu PJBN sendiri, sehingga orang itu lihatnya PJBN itu yang main. Itu yang ditunjuk itu 2 orang waktu itu ya. Kang Nana dari Serang, bawaan Abah Sukma, dulu tuh masih bawaan Abah Sukma. Ya, bareng-bareng sama Abah Sukma juga pernah dipanggil. Dan KTB Nur Hadi Kusuma. 2 orang itu sebenarnya yang mau terjun tuh dulu melatih
Sehingga setiap DPD di Provinsi Banten itu kalau tidak salah diundanglah satgas-satgasnya untuk belajar silat ini, jurus ini. Dan dipusatkannya di Tangerang, di kota Tangerang, waktu itu di Cikokol, di tempatnya Abah Anom, di lapangan bola tuh di bawah tuh, samping Cisadane. Saya masih ingat, mungkin Karoni pernah denger ya dulu, 2019 aja. Ya, untuk menciptakan jurus ini kan harus punya talenta secara, kalau istilah silat mah ada kembangnya, kemudian ada hikmahnya. Jadi ada silat laduni lah. Jadi ini mungkin lebih pakar nih yang udah tahu jenis-jenis silat gitu. Boleh itu kayaknya Pak Kiai. Ya, Boleh itu nantinya di Iya, apa itu? makanya. Enggak, itu kan jadinya kita menciptakan kolaborasi ya. Kolaborasi sama yang lain ya. Maksudnya bisa jadi ada inovasi gitu loh Mas, inovasi baru. Ya saya kira Pak Yogi juga bisa gitu kan. Pak Gimin. Pak Gimin punya jurus apa Pak Gimin? Kalau Pak Gimin itu apa namanya? Ternak macan, apa macan ternak. Itu silatnya di situ bisa. Gak apa-apa. Jadi emak-emak tukang nganter anak gitu. pagi ini luar jurus Ada. Saya kira Kang Roni bisa lah. Nantinya memang apa itu bakal banyak agenda kan? Iya. Pasti di situ banyak ide. intinya mah buat apa seni budaya gitu kan, ucapkan bisa jurus apa gitu tentang Kiai kan, bukan dari kembang misalnya kita dari kayak Cimande itu banyak kembangnya kan, cuman kita jangan ngikutin Cimande gitu kan, jadi kolaborasi kita ciptakan sendiri. Mas Roni ini kan tahu sedikit banyak tentang sejarah sesepuh Banten. Apakah mau menciptakan dulu dari sejarah? Jadi ketika kita membuat satu ciri khas itu rujukannya jelas. Memang programnya banyak yang harus kita benahi, tapi paling tidak kita bagi tugas. Ini penting, ini memang wacana tapi bisa secara pelan-pelan kita laksanakan ya. Bang, agenda kita ini adalah pembenahan di DPD lah ya, strukturalnya.